Apa yang pernah kami dengar tentang Engkau bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita rekayasa manusia, tetapi kebenaran yang sesungguhnya yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin merenungkan kembali tentang apa yang pernah Engkau lakukan bagi kami, bagi manusia berdosa. Kelahiranmu sebagai anak manusia di kandang domba, hingga kematianmu tergantung di atas kayu salib. Itu semua bukti keseriusanmu kepada kami, manusia berdosa, agar kami menerima anugerah pengampunanmu ya Tuhan. Dan hari ini kami semakin menyadari bahwa pengorbananmu, bahwa darahmu yang tercurah telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kami, agar kami dapat tinggal dalam hadirat-Mu. Dan mari kita mau memejamkan mata kita mengingat kembali apa yang telah Yesus lakukan bagi kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekat kasih-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu.
kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sempurna adanya Tuhan yang Kau lakukan. Bukti cinta yang begitu nyata yang boleh kami rasakan. Sungguh kami kagum akan Kau. Kami mau terus bersyukur atas karya penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terpikir olehku akan kasih-Mu yang besar, yang selalu mengejarku saat ku mengingkari-Mu. Tak terlintas di hatiku betapa diriku berharga, hidupku melebihi segala yang Kau ciptakan. Ku mau bersyukur selalu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna. Kami bersyukur. Tak pernah terpikir olehku akan kasih-Mu yang besar, yang selalu mengejarku saat ku mengingkari-Mu. Tak terlintas di hatiku betapa diriku berharga, hidupku melebihi segala yang Kau ciptakan. Ku mau bersyukur selalu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu
Sungguh sempurna penebusan-Mu Tuhan. Wah, hanya karena darah-Mu yang telah tercurah buat kami diselamatkan, kami diberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Kami naikkan pujian kami Tuhan, ku naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Hanya karena kasih-Nya yang begitu besar, mengalir memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
membuat kami bisa hidup. Darah-Mu yang menyucikan kami. Dan darah-Mu Tuhan, hanya darah-Mu yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Semua karena Engkau, Yesus. Semua karena kasih-Mu. Dan Tuhan, biar hari ini kami nyatakan bahwa Engkau adalah segalanya. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa hidup, Tuhan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Kau segalanya Tuhan. Hidup kami milik Engkau, dan Kau segalanya buat hidup kami. Katakan Yesus, domba. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu, mulia Mulia namamu, Yesus domba Allah. Besar kasih-Mu, agung karya-Mu. Kami mengasihi-Mu, sebab Engkau mengasihi kami terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan. Putra tunggalmu yang kudus, ke dalam dunia kau utus, mengambil rupa manusia, untuk menjadi domba Allah. Dunia telah salibkan Dia, Raja mulia dan berkuasa, menanggung siksa dan hina, untuk menjadi domba Allah. Domba Allah yang mulia, sungguh ku mengasihimu, basuhku dengan darahmu, Yesus Kristus domba Allah. Ku terhilang dalam dosa, tapi Kau telah selamatkanku. Pimpin aku dengan Roh-Mu, untuk menjadi domba Allah. Domba Allah yang mulia, sungguh ku mengasihimu, basuhku dengan darahmu, Yesus Kristus domba Allah. Sungguh ku mengasihimu, basuhku dengan darahmu, Yesus Kristus domba Allah. Basuhku dengan darahmu, Yesus Kristus domba Allah. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ku terhilang dalam dosa, tapi Kau telah selamatkanku. Pimpin
atas semua pengorbanan-Mu Tuhan. Darah yang mulia, darah yang mahal yang kami terima. Biar segenap hati kami, segenap jiwa kami menyanjung Engkau, memuliakan Engkau di atas hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
Engkau layak terima pujian dari hati kami. Pengagungan, penghormatan. Karena Engkau telah beri semua yang terbaik Tuhan. Karena Engkau telah memberikan karya termulia dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang layak. Layak terima segenap hidup kami. Layak terima kemuliaan dan hormat. Mari arahkan hatimu kepadanya. Pada Allah yang layak terima penghormatan. Ya Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku Kami tubuhmu bernyanyi bagimu. Kau ku sembah. Kami angkat sembah bagimu Tuhan. Yesus Kau layak. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Segala pujian hormat bagimu Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segalanya. Mari angkat hatimu, penyembahanmu kepada Allah yang layak. Kau
Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang layak. Allah yang perkasa, Allah yang layak terima semua sembah kami. Kuduslah Tuhan, Allah yang mati bagi kami, Allah yang bertahta di atas segala pujian. Kuduslah Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau di atas segalanya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah perkasa.
segala pujian. Mari hari ini arahkan semua penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang layak terima di atas segalanya. Di atas ketakutanmu, di atas keraguanmu, di atas masalahmu. Dia Allah yang layak untuk tetap dipuji. Dalam keperkasaannya, dalam kekudusannya. Dia Allah yang layak. Kami arahkan mata hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Layaklah Engkau. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas benar Tuhan. Sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
mulia Tuhan dalam hidup kami. Biar kami sungguh-sungguh memaknai karya termulia dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu, kehidupan-Mu yang Kau berikan dengan kematian-Mu. Tuhan, kami bersyukur, biar hati kami limpah dengan syukur dan kesadaran. Tanpa anugerah-Mu kami gak bisa ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar kami terus mengenang karya salib di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hampir setiap tahun ketika kita memperingati hari kematiannya, film ini selalu diputar. Dan tentunya kita bukan hanya sekedar prihatin, terharu, kasihan, dan akhirnya sebenarnya cenderung mengasihani diri kita. Tentunya hari ini kita bukan sekedar merasa kasihan, dan mungkin lebih baik, lebih bagus levelnya ketika kita merasakan kok Yesus mau bersedia mati. Kematian Yesus mempunyai banyak alasan, saudara. Tapi saya terus menggumuli, merenungkan sebenarnya apa sih alasan yang sangat fundamental yang membuat Yesus mau mati. Dan proses perjalanan film tadi, ya, kita melihat bahwa proses itu tidak mudah dan harus dilalui, dijalani oleh Yesus. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Ada dua alasan. Yang pertama adalah kematian Yesus untuk mengakhiri tabir yang memisahkan manusia dengan Allah.
Untuk itu saya akan ajak melihat kemah suci yang Allah perintahkan Musa bangun. Mari kita lihat sebentar. Saya lupa bawa pointernya. Nah, kita melihat saudara bahwa kemah suci itu terdiri dari pelataran. Ini ruang luar semua. Dan kemudian di dalam ruang luar ini kita melihat ada ruang suci. Di dalam ruang suci ada ruang maha suci. Disitulah sebenarnya sesembahan kita berada. Ruang maha suci inilah sebenarnya tujuan kita menghadap sesembahan kita. Tapi masalahnya enggak semua manusia bisa masuk ke ruang maha suci. Ada tabir yang dibuat dari kain yang tebal, karena ada lapisan, ada 4 kain kalau enggak salah. Ada kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Jadi tebal sekali. Saya enggak tahu ketebalan ini bisa menahan terang kemuliaan Allah. Sehingga tidak membahayakan manusia berdosa yang ada di ruang suci ini. Di sini imam-imam melakukan pelayanannya. Enggak semua imam boleh masuk ke ruang maha kudus ini. Bisa mati, saudara. Hanya imam agung yang bisa masuk dan itu pun juga setahun sekali. Dan dia harus menyucikan dirinya dengan membawa korban persembahan, korban bakaran, korban sembelihan, dan korban-korban yang diisyaratkan. Sehingga imam agung boleh masuk. Nah, imam-imam yang lain hanya ada di luar, hanya melihat. Nggak bisa melihat bagian yang dalam, hanya melihat tabir ini. Nah, kematian Yesus mengakhiri tabir ini. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah menjadi 2. Sehingga terbukalah jalan menuju ke ruang maha kudus. Nah, imam yang sedang melayani di tempat suci dikejutkan oleh terbelahnya tabir ini. Sehingga imam ini bisa melihat bagian dalam dari ruang maha suci ini. Sekali lagi, kematian Yesus membuka jalan baru dan hidup untuk masuk ke ruang maha sucinya Allah, sehingga kita bertemu kembali dengan sesembahan kita yang sejati. Nah, hari Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika manusia melanggar dan jatuh dalam dosa, memberontak kepada Allah di Taman Eden, maka sesungguhnya manusia terputus hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah Bapa di surga. Sehingga manusia kehilangan sesembahannya. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah dan memiliki sesembahan. Sesembahan itu adalah sesuatu yang disembah dan dipuja. Dan manusia didesain, diciptakan untuk menyembah sesembahan satu-satunya, yaitu Allah Bapa di surga. Sesembahan yang lain tidak bisa menjadikan manusia memiliki sesuatu yang bisa membuat rasa aman, sesuatu yang membuat dia puas dengan sesembahan yang lain. Oleh sebab itu, saudara, manusia terus berusaha mencari sampai menemukan sesembahan yang bisa membuat dia punya rasa aman dan yang membuat dia bisa puas dengan sesembahan itu. Apapun akan dikejar asal memberikan rasa aman
dan rasa puas kepadanya. Apapun yang membuat manusia bisa memiliki rasa puas dan rasa aman yang bukan dari Allah, maka kepuasan dan rasa aman itu hanyalah palsu, saudara. Manusia berusaha mengejar apapun yang bisa membuat dia aman. Salah satunya mengejar uang. Dia pikir kalau dia punya banyak uang, dia akan merasa aman. Dia akan merasa puas. Padahal rasa aman dan puas yang dia temukan di dalam uang itu adalah rasa aman dan puas yang palsu. Dan semua yang palsu berasal dari iblis, si penipu itu, saudara. Ada banyak bukti bahwa ketika seseorang bisa mendapatkan uang yang banyak, dia akan merasa aman, dia akan merasa puas. Ternyata enggak. Justru saat ini yang uangnya banyak, coba angkat tangan yang uangnya banyak. Enggak ada, oh di sana banyak. Banyak sekali uangnya banyak nih. Coba tanyakan saat ini yang punya uang banyak, tanyakan kepada dia. Saat ini yang punya banyak uang pusing, saudara. Justru enggak amannya lebih tinggi daripada orang yang sederhana di kampung. Mereka enggak terlalu memikirkan banyak hal. Sekarang orang-orang yang punya banyak uang saat ini nih, berusaha untuk bagaimana supaya uangnya enggak berkurang. Karena kalau dia diemin, dia akan berkurang. Karena rupiah semakin nilainya berkurang. Yang dia kejar, tentunya kata nenek moyang mereka, emas. Beli emas sebanyak-banyaknya. Karena yang beli banyak, harganya jadi tinggi. Bahkan tingginya sampai enggak nalar. Bingung lagi yang punya banyak uang. Aduh, emas sudah enggak keuber nih. Lalu cari adiknya emas, namanya perak. Berapa banyak sekarang yang ngejar perak? Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan dihormati malaikat. Karena jujur. Karena banyak yang mengejar perak, perak juga naik harganya. Yang membuat perak emas naik itu saudara sendiri. Nah, ketika manusia sedang mengejar sesuatu yang bukan Allah, bukan sesembahan yang sejati, maka mereka menemukan sesembahan yang palsu. Nah, saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ternyata kematian Yesus itu mengakhiri tabir yang tadi ini. Tabir ini robek. Tabir ini sekarang sudah bukan menjadi pemisah manusia dengan Allah. Karena darah Yesus telah membuka jalan yang baru untuk menuju ke singgasananya Allah. Tempat kudusnya Allah. Makanya penulis kitab Ibrani berkata begini nih. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nggak perlu takut lagi. Nggak perlu takut, saudara. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, tabir itu adalah tubuh Yesus sendiri. Kalau saudara mengenal Yesus, kita coba tampilkan gambar-gambar tentang Yesus. Nah, ya, Yesus bersama dengan anak-anak, bahagia sekali ya wajahnya Yesus ya. Yesus sedang berjalan, nggak tahu ini di mana ini, di Yerusalem pasti kelihatannya ya. Iya, ada bangunan begini ini kayaknya Yerusalem nih.
Yesus disalib, Yesus teraniaya, disiksa, pilih aja. Saudara kenal Yesus, percaya Yesus tentunya dipengaruhi oleh gambar-gambar ini. Saudara membayangkan Yesus itu kurang lebih seperti ini. Ya karena ini yang gambar ini kan orang dari Timur Tengah, orang dari Barat nih. Jadi seperti ini wajahnya. Apakah benar wajahnya seperti itu? Ya nggak tahu. Kalau orang Jepang yang gambar ya persis orang Jepang. Kalau orang Papua, orang Negro ya seperti mereka. Kurang lebih sih. Jadi saudara, ketika saudara mengenal Yesus sekarang ini, pengenalan saudara seperti apa? Pasti ada pengaruh gambar-gambar ini saudara. Yesus itu orangnya welas asih, mengasihi. Yesus itu sederhana. Yesus itu penuh dengan toleransi. Nah kurang lebih gitu. Padahal pengenalan saudara seperti itu belum pengenalan yang sungguh-sungguh saudara mengenal. Karena kenapa? Kristus yang sejati sebenarnya ada di balik tubuhnya ini. Jadi tubuh Yesus ini menyembunyikan keadaannya yang kekal, keadaannya yang mulia. Kematian Yesus artinya Yesus menyingkirkan manusianya, tubuh manusiawinya yang telah menyembunyikan keadaannya yang sebenarnya. Sekarang saudara sudah ada gambaran sekarang. Jangan lagi membayangkan waktu saudara datang kepada Yesus yang saudara ingat wajah-wajah ini nih. Halo? Yesus yang sekarang, Yesus masa kini, gak sama dengan Yesus waktu dia menjadi manusia. Makanya ketika dia mati di atas kayu salib, baik jubahnya, jenggotnya ini saudara, sendalnya ini dirusak oleh orang dengan kasar. Jadi Kristus masa kini inilah yang Paulus mendorong kita untuk mengenalnya. Bukan Kristus waktu masih jadi manusia. Ketika Paulus mengenal Kristus yang asli, yang sesungguhnya, bukan yang asli maksudnya. Kristus masa kini, wow. Akhirnya ketika dia mengenal Yesus, semua yang tadinya dimiliki, yang membanggakan dia, entah itu latar belakang dia, kepandaian dia, kepintaran dia, pengalaman dia, kehidupan dia yang wah, itu dia anggap sampah karena dia mengenal Kristus masa kini. Kristus masa kini telah tinggal di dalam saudara melalui Roh Kudus. Yesus masa kini, wow, matanya aja ketika dia memandang, itu bisa menghanguskan, bisa membunuh manusia berdosa. Ketika Kristus sekarang ini kan masih di surga nih. Sampai pemulihan segala sesuatu. Ketika Kristus membuka jendela surga dikit aja, sinar kemuliaannya itu sampai ke bumi, sampai ke Saulus, nama-lamanya Paulus. Dan dia terlempar dari kudanya, buta 3 hari. Sinar kemuliaannya begitu sangat menakutkan orang berdosa. Dan sinar kemuliaannya itu pun juga telah menghampiri Yohanes di Pulau Patmos. Ketika Yohanes melihat kemuliaan, sinar kemuliaan itu, langsung dia jatuh pingsan, saudara. Begitu dahsyatnya sinar kemuliaan Allah. Yesus seperti itulah yang harus kita kenal. Yesus masa now, masa kini. Wow.
Jadi alasan pertama kematian Yesus adalah mengakhiri tabir yang memisahkan manusia dengan Allah, Bapa di surga. Nah, saudara, dengan terbelahnya tabir, maka Yesus telah mendamaikan manusia dengan sesembahannya, yaitu Allah Bapa di surga. Manusia didamaikan kembali. Dan ketika manusia didamaikan, maka Yesus telah mengerjakan 3 pekerjaan besarnya lewat terbelahnya tabir tadi. Ada 3 pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Yang pertama adalah Yesus menumpahkan darahnya untuk membayar hutang-hutang dosa kita, dosa umatnya, seluruh dosa manusia. Walaupun gak semua manusia mau menerima. Yesus menebus umatnya yang berdosa. Itu pekerjaan telah dikerjakan. Ketika tabir itu terbelah menjadi 2. Pekerjaan yang kedua adalah umat yang ditebus tadi dicipta ulang menjadi ciptaan baru. Makanya pastikan setiap saudara adalah ciptaan barunya Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Yesus menyingkirkan manusia, tubuh manusiawinya. Demikian juga seharusnya kita menanggalkan manusia lama kita, saudara. Dan kemudian pekerjaan yang ketiga adalah dia tinggal di dalam ciptaan barunya. Dia tinggal di dalam kita, saudara. Dan sekarang dia tidak di luar kita lagi. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita. Karena dia roh. Itu alasan pertama, mengakhiri tabir. Alasan yang kedua adalah Yesus mengambil otoritas menguasai bumi dari tangan iblis. Perlu saudara tahu bahwa otoritas untuk menguasai bumi ini Allah berikan kepada Adam. Adam yang pertama itu. Di Taman Eden, Allah memberikan otoritas untuk menguasai seluruh bumi. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tapi otoritas menguasai bumi ini sama Adam diserahkan kepada iblis. Dengan dia lebih mengikuti kata-kata ular si iblis daripada taat kepada perintah Tuhan. Perintah Allah berkata jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Pada hari kamu makan pastilah kamu mati. Tapi ular berkata engkau tidak akan mati. Bahkan engkau akan menjadi sama seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Manusia lebih mengikuti kata ular. Dan dia nggak sadar. Akhirnya secara nggak langsung dia menyerahkan otoritas menguasai bumi itu kepada iblis. Makanya sekarang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sekarang dunia itu ada di bawah kendali kerajaan iblis. Sekarang saudara tahu. Makanya dunia menjadi musuh Allah. Perhatikan. Dunia menjadi musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat itu sangat-sangat jelas dan harus menjadi perhatian kita. Para ciptaan barunya Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
ia menjadikan dirinya musuh Allah. How? Dunia yang besar ini sebenarnya hanya dibagi 3 saja. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini enggak berasal dari Allah, ini dari dunia. Dan dunia serta segala isinya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap kekal selama-lamanya. Jadi kita nggak bisa lagi mengejar dunia. Kita nggak bisa lagi mengikuti budaya dunia. Kita harus menjadi warga kerajaan Allah. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini sudah dipanggil keluar dari dunia. Itulah namanya gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk berada di sebuah tempat namanya kerajaan Allah. Dan kita harus menjadi warga kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya hidup kita harus mengikuti ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah buat di dalam kerajaannya. Yang ditulis di dalam Alkitab. Artinya apapun yang Alkitab perintahkan, kita semua, Abalov percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi apapun yang diperintahkan, yang ditulis di dalam Alkitab, lakukan. Karena itu firman Allah. Apapun yang firman perintahkan, lakukan. Hidup kita sesuai dengan apa yang firman katakan. Inilah warga kerajaan Allah dan pasti bersama Yesus akan memerintah bumi ini untuk selama-lamanya. Enggak ada yang amin. Saudara terkesima atau apa? Nah, jadi saudara ketika Yesus dalam kematiannya mengambil otoritas dari iblis, maka Yesus berkata begini, sebelum, kan selama 3 hari mati, di atas kayu salib mati, Yesus turun ke perut bumi 3 hari. Dan selama 3 hari itu, dia melucuti senjata musuh, dan mengambil kunci kerajaan Allah. Perhatikan, dan dia bangkit sebagai pemenang. Otoritas menguasai bumi sudah ada di tangan Yesus. Dan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya setelah bangkit, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jangan takut, jangan khawatir. Nggak ada yang bisa membahayakan engkau. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu lagi, pergi. Karena segala kuasa sudah ada di tanganku, Yesus bilang. Jangan ragu-ragu lagi. Jadikan semua bangsa muridku. Menjadikan segala bangsa murid, artinya apa? Itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi warga kerajaan Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka segala sesuatu yang aku telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus melalui Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara. Dia ingin memimpin saudara untuk menyelamatkan banyak orang, memuridkan mereka, dan mulai mengikuti Yesus yang di dalam kita ini untuk menjalankan misi Bapaknya yang gak dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Makanya Yesus disebut Adam kedua.
Misi Bapak adalah Bapak ingin seluruh bumi nggak dikuasai oleh kerajaan iblis. Tapi seluruh bumi ada di bawah kedaulatan pemerintahannya. Makanya kenapa kita menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah artinya menghadirkan cara hidup sebagai warga kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah artinya juga menghancurkan pekerjaan iblis di dunia ini, di bumi ini. Nanti di dalam kerajaan Allah nggak ada lagi yang namanya penyakit, nggak ada depresi, nggak ada stres, nggak ada, saudara. Di dalam kerajaan Allah kebijakan yang paling utama dan yang memang satu-satunya kebijakan adalah kebenaran. Nanti di dalam komunitas kerajaan Allah yang menjadi fokus kita nanti, jemaat Tuhan di industri khususnya. Di dalam kerajaan Allah nggak ada yang bohong. Kebohongan nggak dikenal di komunitas itu. Di dalam komunitas kerajaan Allah nggak ada kemiskinan, nggak ada yang hutang. Halo, saudara yang banyak hutang. Nanti di dalam kerajaan Allah nggak ada lagi yang kesulitan uang. Bukan berarti kelebihan uang, saudara, nanti punya banyak masalah nanti. Di dalam kerajaan Allah nggak ada lagi yang namanya perceraian. Nggak ada perzinahan. Nggak ada perselingkuhan. Nggak ada, saudara. Komunitas inilah yang dirindukan oleh sekalian makhluk. Sekalian makhluk merindukan anak-anak Allah dinyatakan. Jemaat Tuhan di industri. Kita akan bangun itu bersama Tuhan. Kita enggak sekedar membangun gereja-gerejaan. Halo. Kita bersyukur kita punya fokus yang jelas. Komunitas kerajaan Allah ini yang kita mau bangun bersama Tuhan. Karena sebenarnya yang membangun Tuhan tapi membangunnya dari dalam kita. Jadi Tuhan menjadikan kita partnernya. Nah, saudara, saya mau saudara paham sekarang. Yesus mati karena apa? Karena dia harus mendamaikan kita dengan Allah dulu. Dengan membelah tabir tadi. Enggak ada lagi pembatas. Darah Yesus melayakkan kita. Untuk kita bisa bersekutu dengan Bapa. Enggak ada pemisah lagi. Dosa kita sudah dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Yesus telah menebus kita. Dan mencipta ulang kita menjadi ciptaan baru. Supaya dia bisa tinggal di dalam ciptaan barunya. Dan alasan kedua, Yesus telah mengambil kembali otoritas untuk menguasai bumi ini bagi kerajaannya. Saudara semua adalah utusan kerajaan. Saudara bukan utusan agama. Saudara bukan utusan abalef. Saudara utusan kerajaan Allah. Amin. Bersikaplah sebagai utusan kerajaan dengan hidup mengikuti ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kerajaan Allah. Haleluya. Untuk itu, mari kita melakukan perjamuan bersama-sama. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Wow. Berapa banyak saudara yang belum menerima roti dan anggur ini? Saudara angkat tanganmu supaya bisa dilayani. Haleluya. Ada yang belum menerima roti dan anggur, angkat tangan saudara tinggi-tinggi.
saudara akan dilayani. Oh, di sana ada? Silahkan, Asher. Di sana tadi ada yang angkat tangan. Terus angkat tanganmu yang belum terima. Oh, tadi garu-garu kepala ya. Oke. Yang di atas mungkin ada? Silahkan. Oke, saya anggap kita semua sudah menerima, semua sudah siap. Siapkan hati saudara. Saudara boleh menutup mata supaya nggak terpengaruh dengan apapun. Dan saudara pahami kenapa Yesus harus mati. Tercurah darah anak domba Allah, tertumpah bagi dosa manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Oh, tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga.
Buka mata hati kami Tuhan, sehingga kami melihat tubuh-Mu sudah terkoyak, membuat jalan yang baru bagi kami untuk menghampiri Allah, Bapa surgawi kami. Kami dilayakkan karena tubuh-Mu yang Kau serahkan menjadi jalan yang hidup bagi kami untuk berdamai, bersekutu dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang telah terpecah-pecah bagi kami. Sebentar kalau kami makan roti ini, inilah tanda bahwa kami menerima tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Agar kami tidak menjadi terpecah-pecah, agar kami menjadi satu seperti yang Kau rindukan dalam doa-Mu. Karena Engkau dan Bapa satu, kami mau satu sebagai tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan roti ini. Dan Engkau berfirman, tubuhkulah makanan yang sejati. Itulah sebabnya kami terima tubuh-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita makan. Darah-Mu adalah harga yang diminta untuk menebus dosa kami. Dan Engkau rela memberikan darah-Mu. Dan Engkau mau menumpahkan darah-Mu. Karena Engkau ingin melunasi hutang-hutang dosa kami. Terima kasih untuk darah-Mu. Darah yang mahal, Engkau rela menyerahkannya, karena Engkau ingin memiliki kembali kami Tuhan. Engkaulah pemilik yang sah hidup kami ini. Terima kasih untuk darah yang mahal. Sebagai harga tebusan, sebentar kalau kami minum anggur ini, kami menerima penebusan-Mu. Dan kami mau menerima Engkaulah satu-satu penguasa hidup kami. Engkaulah sesembahan kami. Dan kami tidak akan mencari sesembahan yang lain. Terima kasih Tuhan, ketika kami menerima Engkau, satu-satunya sesembahan kami memiliki rasa aman yang sejati. Kepuasan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur dari mulutmu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk darah-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu kami dibebaskan, kami diampuni, kami disucikan. Bukan dengan kebenaran kami Tuhan, namun karena pengorbanan Allah, karena anugerah Allah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, relakan nyawa-Mu. Kau datang dengan kasih
selamatkanku. Kau korbankan dirimu, tersalib bagiku, agar ku dilayakkan di matamu. Oleh darah-Mu Yesus, dosaku ditebus. Oleh darah-Mu Yesus, hidupku dipulihkan. Oleh darah-Mu Yesus, ku terima keselamatan. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Syukur bagi anugerah-Mu Tuhan. Oh, Kau berikan hidupmu, relakan nyawamu. Kau datang dengan kasih, selamatkanku. Kau korbankan dirimu, tersalib bagiku, agar ku dilayakkan di matamu. Oleh darah-Mu Yesus, dosaku ditebus. Oleh darah-Mu Yesus, hidupku dipulihkan. Oleh darah-Mu Yesus, ku terima keselamatan. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Oh, anugerah-Mu besar. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ku hidup karena kasih karunia-Mu dan pengorbanan-Mu. Ku dapat masuk ke tempat kudus-Mu hanya oleh darah-Mu. Oleh darah-Mu Yesus, dosaku ditebus. Oleh darah-Mu Yesus, hidupku dipulihkan. Oleh darah-Mu Yesus, ku terima keselamatan. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Oleh darah-Mu Yesus, dosaku ditebus. Oleh darah-Mu Yesus, hidupku dipulihkan. Oleh darah-Mu Yesus, ku terima keselamatan. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Ku bersyukur padamu, anugerah-Mu besar bagiku. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu yang begitu besar, buat anugerah-Mu buat setiap kami, sehingga Kau layakkan kami, Kau selamatkan kami Tuhan. Betapa hari ini kami mensyukuri atas karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mensyukuri betapa karya-Mu ajaib. Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami. Kau rela mati di atas kayu salib supaya kami Tuhan, Kau layakkan untuk masuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah perbuat.
Kami bersyukur buat siang hari ini, buat kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh merenungkan apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau menyerahkan Tuhan hidupmu supaya kami tidak binasa Tuhan. Tetapi supaya setiap kami boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, tetap bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ya, hari ini kita patut bersyukur buat karya Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali karyanya yang begitu ajaib. Oleh sebab itu biarkan bukan hanya hari ini saudara, tapi biarkan setiap hari kita terus merenungkan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu sebelum kita nanti juga akan mengakhiri ibadah hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa hari Minggu besok kita akan sama-sama merayakan Paskah ya. Jadi dalam ibadah Minggu besok ibadah kita tetap seperti semula, jamnya sama. Bukan jam seperti hari ini, tetapi yang di ibadah 4 jam 12 seperti biasa dan yang lain juga sama. Oleh sebab itu saudara, mari kita sama-sama hari Minggu besok kita datang dan merayakan kemenangan kebangkitan Kristus bersama-sama. Amin. Oleh sebab itu kan saya mau menyambut saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau Anda bolehkan lambaikan tangannya supaya saya bisa menyambut saudara baik yang di atas juga yang di bawah. Kalau ada silakan boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir ada? Oh tidak ada. Baik, kalau tidak ada mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Dan kita juga akan berdoa buat persembahan yang sudah kita persiapkan dan juga nanti sebentar kita akan berikan. Sungguh Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami boleh merenungkan kembali karya-Mu dalam hidup kami. Kalau kami juga boleh merenungkan firman-Mu. Hari ini Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarkan firman yang sudah kami terima Tuhan, kami terus renungkan dan kami juga menjadi pelaku-pelakuan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang mentaati untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa siang hari ini bahwa seluruh jemaat-Mu yang hadir siang hari ini, kami percaya Tuhan bahwa kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh ada hari ini, karena kami tahu Engkau punya maksud, Engkau punya rencana yang besar lewat kehidupan kami. Supaya lewat hidup kami Tuhan, hidup kami boleh menjadi dampak buat orang lain Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami, biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mencetak sejarah di dalam hidup kami. Supaya lewat hidup kami kasih Kristus yang dinyatakan bos orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang dan akan terus menuntun setiap langkah hidupnya Tuhan. Kami berdoa, kami membawa persembahan yang sudah kami persiapkan Tuhan, dan kami akan berikan dan biarkan ini bukti rasa syukur kami kepadamu dengan apa yang Engkau sudah percayakan buat setiap hidup kami. Kami percaya semua datangnya daripada Tuhan, dan biar kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, biar lewat persembahan ini boleh menjadi alat di mana banyak orang boleh mengenal Allah. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, biar sebentar engkau meninggalkan tempat ini, biar kekuatan Tuhan menyertai engkau. Kasih karunia Tuhan yang terus akan memimpin, menuntun setiap langkah hidupmu. Oleh sebab itu, pergilah, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan perlindungan dari Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya akan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kita yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.